Selama bertahun-tahun, aku merasa hidup dalam sebuah kotak yang semakin lama semakin sempit. Aku dikendalikan, aku diatur, tapi aku menyebutnya cinta. Sampai akhirnya, sebuah pengkhianatan terjadi. Mungkin terdengar aneh, tapi hari di mana aku tahu dia berselingkuh adalah hari di mana aku akhirnya bisa bernapas lega. Itu bukan sekedar rasa sakit. Itu adalah jawaban Tuhan atas doa-doaku untuk dibebaskan. Aku tidak pernah melihat dia pergi. Karena kenyataannya, dia sudah pergi jauh sebelum aku menyadarinya. Bukan dengan koper, bukan dengan kata pisah, tapi dengan perhatian yang perlahan hilang. Dulu, aku adalah tempat dia pulang. Sekarang, aku hanya seseorang yang duduk di dekatnya, tapi tidak pernah benar-benar ada. Tangannya tidak pernah lepas dari handphone. Pulang kerja, handphone. Makan, handphone. Ke kamar mandi, tetap handphone. Seolah di dalam layar kecil itu ada dunia yang lebih penting daripada aku. Dan aku hanya duduk di depannya, menunggu dilihat, seperti orang asing yang berharap diakui. Aku bercerita tentang hariku, tentang lelahku, tentang hal-hal kecil yang dulu selalu dia dengarkan. Tapi sekarang, aku seperti berbicara ke dinding. Tidak ada mata yang menatap, tidak ada hati yang hadir. Hanya suara yang jatuh dan hilang, begitu saja. Aku pernah bertanya dengan suara pelan, karena aku masih takut kehilangan dia. Ada apa sih? Kok sekarang kamu berubah? Dan jawabannya, bukan penjelasan, bukan pelukan, tapi tatapan dingin yang diam-diam membuatku merasa aku yang berlebihan. Dan saat itu, tanpa sadar, aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Lalu tiba-tiba, dia berubah. Sehari, 2 hari, dia kembali hangat. Kembali seperti dulu. Kami tertawa, kami jalan bersama anak-anak. Dan aku, bodohnya, merasa semuanya sudah kembali baik. Padahal ternyata, itu bukan perubahan, itu hanya jeda. Aku mulai melihat hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ada. Dia sering selfie, sering tersenyum ke layar, bukan ke aku. Lalu perlahan, dia menghilang lagi. Ngantuk, katanya, dan dia memilih duduk di mobil sendirian. Sementara aku berjalan bersama anak-anak, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku mulai curiga. Bukan karena aku ingin curiga, tapi karena hatiku terus disakiti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku memperhatikan semuanya. Caranya menjauh, caranya diam, caranya tidak lagi memilih aku. Tapi setiap kali aku ingin percaya perasaanku, aku justru meragukannya. Karena dia membuatku merasa semua ini hanya ada di kepalaku. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Bukti transfer ke rekening perempuan lain berkali-kali, seperti ditampar berkali-kali tanpa jeda. Saat itu, duniaku tidak hancur dengan suara keras, tapi runtuh pelan-pelan, tepat di dalam dadaku. Aku menangis, bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya sadar aku sudah kehilangan dia jauh sebelum aku menemukan kebenaran ini. Aku mencari tahu siapa perempuan itu, dan dengan sisa keberanian yang aku punya, aku bertanya. Aku tidak marah, aku tidak berteriak. Aku hanya ingin kejujuran. Tapi yang aku dapat bukan jawaban. Dia marah. Dia membalikkan semuanya, seolah aku yang salah, seolah aku yang kurang, seolah aku yang membuat dia berpaling. Dan di titik itu, yang paling menghancurkan bukan pengkhianatannya, tapi caranya membuatku meragukan diriku sendiri. Aku melihat bukti itu dengan mataku sendiri, tapi aku tetap dibuat merasa aku yang salah. Aku merasa kecil, aku merasa tidak cukup. Aku merasa aku yang harus memperbaiki semuanya. Dan saat itulah aku sadar, aku bukan hanya diselingkuhi, aku sedang dipatahkan, perlahan, tapi tanpa suara, sampai aku tidak lagi percaya pada perasaanku sendiri. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan, bukan kehilangan dia,
tapi kehilangan diriku sendiri. Aku sekarang sedang berproses. Ini tidak mudah, tapi aku jauh lebih bahagia karena aku adalah pemilik diriku sendiri sekarang. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, tulis "Aku pernah di sana" di komentar. Biar kita sama-sama tahu kita tidak sendirian. Dan kalau kamu ingin tahu bagaimana aku akhirnya bangkit, tetap di channel ini. Ceritaku belum selesai.